وجل فقد فاز المتقون. ثم قال الله تعالى في كتابه الكريم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم: ولله ما في السماوات وما في الأرض ولقد وصينا الذين أوتوا الكتاب من قبلكم وإياكم أن اتقوا الله وإن تكفروا فإن لله ما في السماوات وما في الأرض وكان الله غنيا حميدا. ولله ما في السماوات وما في الأرض وكفى بالله وكيلا. إن يشأ يذهبكم أيها الناس ويأت بآخرين وكان الله على ذلك قديرا. ولله من كان يريد ثواب الدنيا فعند الله ثواب الدنيا والآخرة وكان الله سميعا بصيرا. Jemaah sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, pagi hari ini materi kita masih di surat An-Nisa, dimulai dari ayat 131, yaitu dimulai dari firman Allah: walillahi ma fis samawati wa ma fil ard. Jemaah sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, syarhul kalimat, beberapa penjelasan dari ayat-ayat yang gharib pada keempat ayat yang akan kita bahas ini. Yang pertama, kalimat walillahi ma fis samawati wa ma fil ard. Dan bagi Allah, milik Allah apa yang ada di langit-langit dan apa yang ada di bumi. Maksudnya adalah semua hal, mulai dari penciptaan, khalqan wa mulkan, kerajaan atau kekuasaan, wa tasarrufan, dan semua tasarruf artinya apa yang Allah ingin kehendaki Allah lakukan dan tidak, itu hak prerogatif Allah Subhanahu wa taala. Wa tadbiran, dan mengurus semua apa yang di langit dan di bumi. Artinya kepemilikan itu adalah walillahi, itu adalah al-mutlaq, tanpa ada batas. Kalimat berikutnya pada ayat kedua, walaqad wassayna. Kalimat wassayna ay ahidna ilaihim bidzalika ay bittaqwa. Kami wasiatkan kepada mereka, artinya agar berjanji, ada ikatan janji. Dengan apa? Dengan ketakwaan. Utul kitab, yang dimaksud dengan sini adalah al-Yahud wan Nasara, Yahudi dan Nasrani. Wa kafa billahi wakila. Kalimat al-wakil, man yufawwidu ilaihi al-amra kullah, siapapun yang menyerahkan kepada Allah urusan, seluruh urusan, maka al-wakil adalah betul-betul menjadi penolong kita, karena menjadi wakil kita. Allah Subhanahu wa taala adalah wa kafa billahi, cukuplah bagi Allah Subhanahu wa taala sebagai wakil, artinya yang kepadanya diserahkan seluruh urusan tanpa kecuali. Wa yaqumu bi tadbirihi ala ahsanil wujuh, dan zat yang maha wakil ini selalu mengurus, ya, ketika kita menyerahkan urusan kepada Allah, maka Allah betul-betul akan mengurus urusan kita dengan seindah-indahnya
pengurusan, sebagus-bagusnya pengurusan. Maka siapapun yang menyerahkan urusan kepada Allah, maka Allah lah yang akan mengurusnya. Kalimat berikutnya, man kana yuridu thawabad dunya. Thawabud dunya maksudnya adalah mengharapkan balasan di dunia. Ketika seorang beramal, berharap mendapatkan balasan di dunia. Kalau itu yang diharapkan, maka di akhirat tidak akan dapat. Seperti orang beristighfar, mengharapkan apa? Rezekinya lancar. Hanya rezekinya lancar, tidak mengharapkan pahala, maka mungkin dapat rezekinya lancar tapi tidak akan dapat pahala di akhirat. Kayak di surat Nuh, fastaghfiru rabbakum innahu kana ghaffara yursilis sama. Memang betul di situ kita disuruh istighfar agar turun hujan. Tapi kalau niatnya istighfar hanya turun hujan saja, maka di akhirat tidak akan mendapatkan apapun. Maka di situ dijelaskan fa'indallahi thawabud dunya wal akhirah. Thawabul akhirah, maka dijelaskan jazaul amal laha, yaitu balasan setiap amal perbuatan yang memang ditujukan atau diniatkan untuk mendapatkan pahala akhirat. Apa itu pahala akhirat? Al-jannah, surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Artinya jangan mencukupkan ketika kita melakukan amalan apapun yang mulia kemudian hanya ingin mendapatkan kesejahteraan di dunia. Yang kita takutkan kita tidak mendapatkan balasan di akhirat. Yang berikutnya yang terakhir adalah kalimat wa kana Allahu sami'an basira. Kalimat sami'an basira artinya maha mendengar, maha sami' segala apa yang diucapkan oleh hamba-hambanya di dunia, termasuk ketika berdoa, kita meminta Allah Subhanahu wa ta'ala. Basiran bi'amalim, dan Allah maha mengetahui, maha basir dengan segala apa yang dikerjakan oleh hamba-hambanya. Dan Allah akan Allah Subhanahu wa ta'ala sayujzihim biha khairan aw syarran, pasti akan memberikan balasan kepada mereka baik itu khair atau syar. Itu beberapa kalimat. Makna ayat. Jadi sebenarnya kita perlu ketahui bahasanya di sini ada kalimat pengulangan walillahi ma fis samawat. Pengulangan-pengulangan di dalam ayat ini untuk menjelaskan yang sebelumnya kita kemarin membahas tentang ketika suami istri berpisah, ketika sudah tidak bisa lagi damai menjadi solusi terakhir, harus berpisah. Islam tidak melarang, hanya saja betul-betul perpisahan tersebut atas dasar ketakwaan kepada Allah. Ya. Karena memang sudah tidak bisa didamaikan. Dan ini kemarin karena apa? Karena memang masing-masing ada sifat bukhl, pelit, masing-masing tidak mau mengeluarkan atau tidak mau menurunkan egonya. Maka kalau sudah berpisah atas dasar apa? Ketakwaan. Kalau itu yang dilakukan, maka Allah memuji dirinya, walillahi ma fis samawati wa ma fil ard. Jangan takut nanti kalian akan hidup sengsara. Kenapa? Karena kerajaan langit dan apa yang di langit dan di bumi adalah milik Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka ayat ini bagi orang-orang yang memang terpaksa sudah tidak jalan keluar ketika dalam kehidupan suami istri kemudian berpisah, maka yakinlah Allah Subhanahu wa ta'ala itu maha kaya. Artinya apa? Suami juga demikian,
semoga mendapatkan ganti istri yang lebih bagus. Tidak kemudian menyebar aib dan seterusnya. Begitu juga bagi istri, semoga mendapatkan suami yang lebih bagus dan Allah memberikan rezeki yang cukup bila dasarnya adalah takwa kepada Allah. Ingat, rezeki yang cukup itu bukan rezeki yang melimpah banyak dan seterusnya, tapi cukup itu dia merasakan qanaah dalam mendapatkan rezeki Allah Subhanahu wa taala. Berapa banyak orang yang merasa qanaah dengan rezeki yang mungkin kita melihat kurang tapi dia merasa cukup. Berapa banyak orang yang mungkin kita lihat dia kecukupan, ternyata dalam kehidupannya tidak pernah ada sifat qanaah, artinya dia tidak pernah merasa cukup. Ini sekalian yang dimiliki Allah Subhanahu wa taala. Jadi dalam kalimat walillahi ma fis samawati wal ard, ini sampai diulang-ulang, ini menunjukkan bahwasanya Allah Subhanahu wa taala itu selalu mewasiatkan kepada hamba-hambanya dengan ketakwaan, ya. Karena dengan ketakwaan inilah dia akan mendapatkan apa yang dia inginkan, yaitu tentunya dia harus melaksanakan perintah Allah, meninggalkan dan menjauhi larangannya. Maka Allah Subhanahu wa taala akan memberikan kecukupan kepada mereka berdua. Walillahi ma fis samawati wal ard. Qala al-muallif rahimahullahu ta'ala lamma wa'ada tabaraka wa ta'ala kullan min az-zawjaini al-mutafarriqaini bil ighna'i an sahibihi dzakara annahu yamliku ma fis samawati wal ard. Jadi tatkala Allah tabaraka wa ta'ala berjanji kepada setiap pasangan daripada suami istri yang berpisah, menjanjikan apa? Bil ighna', akan mendapatkan kecukupan dan tidak tergantung kepada manusia. Allah Subhanahu wa taala menjelaskan bahwasanya Allah Subhanahu wa taala yang memiliki apa yang ada di langit dan di bumi. Oleh karena itu Allah itu maha kuasa untuk memberikan kecukupan kepada mereka berdua karena keluasan kerajaan Allah Subhanahu wa taala dan agungnya karunia Allah Subhanahu wa taala. Walillahi ma fis samawati wa ma fil ard. Kemudian ayat berikutnya walaqad wassayna. Kemudian Allah Subhanahu wa taala mengajak bicara kepada seluruh umat seluruhnya, ya, termasuk di dalamnya adalah Bani Abriq yang menjadi masalah kemarin dengan firman-Nya walaqad wassayna alladzina utul kitaba min qablikum. Allah mengendaki ini juga telah kami wasiatkan kepada ahli kitab baik Yahudi dan Nasrani dan selain mereka. Apa wasiat Allah Subhanahu wa taala? Anittaqullah, agar bertakwa kepada Allah Azza wa Jalla. Artinya apa? Jangan sampai setiap dari yang mendengarkan ayat ini kemudian dia keluar daripada ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala dengan meninggalkan apa yang diwajibkan, jangan. Atau dengan melakukan apa yang dilarang, jangan, ya. Tsumma a'lamahum annahum wa in kafaru kama kafara tu'mah wartadda. Kemudian Allah memberitahu kepada mereka, khususnya Yahudi dan Nasrani dan untuk kita semuanya, bahwasanya kalau mereka kufur wa in takfuru, kan gitu.
Kalau mereka ingkar, seperti ingkarnya siapa kemarin? Tu'mah. Ya. Kemudian dia murtad dan akhirnya mati di Mekah. Tapi mati di Mekah karena murtad. Fa inna dzalika ghairu dhairihi syai'an. Maka ketika seperti itu, dia tidak akan mendapatkan kebahagiaan, kecukupan sedikit pun. Karena Allah Subhanahu wa taala adalah yang Maha Kaya. Carilah di sisi Allah. Karena Allah Subhanahu wa taala Maha terpuji, maka carilah, kalau ingin menjadi manusia terpuji, carilah sesuatu itu di sisi yang Maha terpuji. Nah, ini pada ayat yang pertama. Wa kana Allahu ghaniyyan hamida. Karena memang Allah Subhanahu wa taala itu Maha Kaya dan Maha terpuji. Kemudian pada ayat yang berikutnya, ayat yang 132, Allah mengulang lagi dengan firman-Nya, walillahi ma fis samawati wa ma fil ard. Nah, pengulangan ini jamaah sekalian untuk menegaskan kembali bahwasanya memang apa yang ada di langit dan bumi ini hanyalah milik Allah. Ini diulang-ulang supaya apa? Kalau dengan pengulangan itu manusia seharusnya semakin memahami gitu. Amal ayat tsaniyah faqad karrara ta'ala fiha al-i'lan an istihqaqihi alhamd wal ghina. Maka Allah Subhanahu wa taala mengulang lagi pada ayat tersebut, mengumumkan bahwasanya Allah Subhanahu wa taala adalah satu-satunya zat yang berhak untuk dipuji, satu-satunya zat yang Maha Kaya, di mana seluruh makhluk akan butuh kepadanya, dan kesemuanya itu karena memang milik Allah, apa yang ada di langit dan apa yang ada di bumi. Wa kafa billahi wakila. Dan cukuplah Allah Subhanahu wa taala itu yang menjaga kita. Allah yang mengurus seluruh urusan kita. Tentunya dengan apa kalau kita ingin Allah menjaga kita? Ya dengan ketakwaan. Ihfadillah yahfadka. Jagalah Allah, artinya jagalah hukum-hukum Allah, maka Allah akan menjaga Anda. Ihfadillah tajid tujahaka. Jagalah Allah, maka Allah selalu akan berada di depanmu, akan selalu menolong kamu, akan selalu membantumu dalam segala urusan kamu. Gitu. Kemudian pada ayat 133, iyyasha yudhibukum ayyuhan nas wa ya'ti bi akharin. Kalau kita mendengar ayat ini, maka ini adalah ayat takhwif. Allah Subhanahu wa taala mengancam siapa saja yang tidak mau taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka Allah Subhanahu wa taala memberitahu, Allah itu mudah saja menghilangkan suatu kaum, kemudian diganti dengan kaum yang lain jika Allah menghendaki. Gampang sekali. Dan sejarah sudah berbicara hal tersebut, dan itu jelas-jelaskan dalam Al-Quran. Sekuat apapun seperti Jalut, kalau Allah ingin menghendaki, maka dia pun dengan mudah Allah musnahkan, dan seterusnya. Fir'aun kurang apa? Dengan mudah Allah binasakan. Orang yang kaya raya seperti Qarun, seakan-akan gak akan habis hartanya, tapi Allah berkehendak dalam sekejap, bukan hanya nyawa dia, tapi seluruh hartanya juga Allah benamkan ke dalam bumi, kan gitu. Faqala ta'ala iyyasha yudhibukum ayyuhan nas wa ya'ti bi akharin. Jadi ayat ini sekali lagi berisikan tentang takhwif, ancaman dan untuk memberikan rasa takut
Agar apa? Agar dia mau melaksanakan apa yang diperintahkan oleh Allah. Tapi kalau tidak mau melaksanakan kewajiban-kewajiban, maka seyogyanya berpikir 1000 kali lipat, baik itu pemimpin ya, ataupun yang dipimpin, baik itu seorang alim atau seorang muta'alim, semuanya sama ya. Orang yang jahil, orang yang kaya, orang yang fakir, maka kesemuanya itu menjadi pelajaran bagi kita semuanya. Maka kalau ada seorang pemimpin, maka hendaklah dia berhukum dengan hukum yang adil. Kalau ada seorang alim, maka hendaklah dia mengajarkan kebenaran. Kalau ada orang yang jahil, maka hendaklah dia belajar supaya dia bisa menghilangkan kebodohan dan beramal berdasarkan ilmu. Gitu. Iya sya'idhirikum ayyuhan nas wa ya'ti bi akharin. Jadi kalau Allah berkehendak, Allah hilangkan ya. Allah hilangkan kalian dan Allah ganti dengan kaum yang baru. Kenapa? Karena kesemuanya itu adalah li'azimi qudratihi wa kifayatihi wa kifayati wakalatihi. Dan itu karena memang Allah Subhanahu wa taala itu adalah zat yang maha agung kekuasaannya tanpa batas. Dan Allah Subhanahu wa taala cukuplah urusan itu diserahkan kepada Allah semata. Ya. Kemudian pada ayat yang terakhir, yaitu ayat ke-134, Allah Subhanahu wa taala berfirman dengan memotivasi hamba-hambanya, yaitu man kana yuridu thawabad dunya fa 'indallahi thawabud dunya wal akhirah. Allah itu memiliki kebaikan dunia dan akhirat. Maka siapapun yang beramal karena hanya tujuan balasan di dunia, Allah berikan, cuman dia tidak akan dapat apapun nanti di akhirat. Nah ini kaitan dengan ya kita dalam beribadah, ikhlas kita seperti apa. Banyak orang sedekah karena ingin supaya nanti rezekinya lancar. Kalau hanya itu yang ingin didapat, tidak ingin mendapatkan pahala di akhirat, maka dia tidak akan mendapat pahala di akhirat. Oleh karena itu, dalam ayat yang terakhir ini, setiap kita beramal soleh, ketahuilah bahwasanya balasan dunia dan akhirat itu adalah milik Allah Subhanahu wa taala. Ya. Maka mintalah yang di akhirat. Dunia pasti ikut, karena hukum di dunia itu pasti. Ya. Sudah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala, baik rezekinya, amalnya, celaka tidaknya, ajalnya, semua sudah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka karena kita mukallaf, kita dibebani oleh Allah Subhanahu wa taala dengan syariatnya, maka lakukan semuanya itu li ajli thawabi al-akhirah. Sekali lagi Allah menjelaskan fa'indallahi thawabud dunya wal akhirah. Maka seorang hamba janganlah ketika beramal itu tujuannya itu hanya untuk mendapatkan balasan di dunia, nanti di akhir tidak dapat. Tadi sudah saya contohkan seperti istighfar kan, fastaghfiru rabbakum innahu kana ghaffara, kan gitu. Minta ampunlah kepada Allah, Allah itu maha pengampun. Itu kan yursilis sama, itu jawab dari itu. Niscaya Allah akan menurunkan hujan dari langit. Artinya rezeki. Pasti Allah memberikan rezeki. Tapi jangan sampai ketika Anda beramal seperti istighfar, kemudian tujuannya hanya untuk mendapatkan balasan di dunia, nanti di akhir tidak dapat. Gitu. Tapi kalau tujuannya adalah lillah, maka dunia juga pasti akan Allah berikan. Falam yuqassir al-'abdu amalahu ala thawabid dunya, maka hendaklah seorang hamba tidak
mengkhususkan amalnya itu untuk mendapatkan pahala di dunia saja. Wa huwa ya'lamu anna thawabal akhirah indallah, dan dia tahu bahwasanya balasan pahala akhirat yaitu surganya Allah Subhanahu wa taala itu ada di sisi Allah Subhanahu wa taala. Maka hendaklah setiap hamba yatlub as-sawabaini ma'an. Jadi mintalah kepada Allah Subhanahu wa taala balasan itu dua-duanya. Maka dalam doa Nabi Ibrahim apa? Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Dan itu juga yang diucapkan Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika antara rukun Yamani dan rukun Hajar Aswad. Wa kana Nabi sallallahu alaihi wasallam yaqulu baina rukunaini rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Jadi minta itu betul-betul kebaikan dunia dan akhirat dua-duanya. Jangan hanya mengkhususkan dunia saja, karena memang demikian dan itu ditaruh di awal. Nah, kalau dalam surah Al-Baqarah ayat haji itu kan gitu. Dan di antara manusia ada yang minta kebaikan dunia saja dan di akhirat tidak mendapatkan bagian. Dan itu yang paling banyak. Kenapa taruh di awal? Karena memang orang itu hanya berpikir sepanjang hidungnya, artinya untuk sesuatu yang ya apa? Yang hanya depannya, kemudian tidak memikirkan apa yang ada yang paling jauh di belakangnya. Maka Allah mengingatkan dalam ayat ini falyatlub as-sawabaini ma'an minallahi ta'ala. Artinya apa? Kalau kita minta ya kebaikan atau pahala dunia dan akhirat dengan apa? Ya itu yang perlu kita pahami, bukan hanya kemudian kita minta ya Allah lancarkan rezeki saya dan masukkan saya dalam surga, tapi nggak ada ketakwaan, nggak ada amal soleh, nggak ada iman, ya tidak mungkin, karena akhirat itu ya hanya bisa diraih dengan iman, ketakwaan dan amal soleh gitu. Jadi sekali lagi orang yang ingin mengharapkan pahala akhirat tentu dengan apa? Dengan iman, takwa dan amal soleh, dan selalu berbuat baik kepada semuanya, baik al-ihsanu billah atau al-ihsanu dengan yang lainnya. Wa sayujzihi ta'ala bi'amalihi wala yunqisuhu lahu. Maka kalau seorang hamba itu minta yang diminta adalah balasan baik dunia dan akhirat, maka Allah akan memberikan balasannya dari amal perbuatannya tersebut tanpa Allah kurangi, wala yunqisuhu lahu wa dzalika li'ilmihi ta'ala wa qudrati, dan semuanya itu karena ilmunya Allah, kemahatauan Allah Subhanahu wa taala. Apa yang kita kerjakan itu niatnya kenapa ya. Manusia mungkin bisa ditipu, tapi Allah Subhanahu wa taala tidak bisa ditipu. Mungkin manusia dengan kediban kita nggak akan ada yang tahu, tapi Allah Subhanahu wa taala Maha tahu apa yang mata itu kedipkan, tujuannya untuk apa dan seterusnya. Oleh karena itu jamaah sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, di ujung ayat yang keempat tadi, wa kanallahu sami'an basira, itu baca berulang-ulang. Kalau setiap ujung ayat itu ada pesan tersendiri. Kenapa di sini maha sami, maha mendengar? Nah, karena apa yang kita ucapkan, kita niatkan dan seterusnya itu didengar oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang dalam hati kita juga didengar oleh Allah Subhanahu wa taala. Tidak perlu kita bermain-main karena Allah Subhanahu wa taala maha mendengar. Wa qudratihi, dan Allah itu maha kuasa untuk memberikan balasan sekecil apapun, tidak akan ada yang terlewat. Basira, dan Allah Subhanahu wa taala itu maha melihat. Maka jangan sampai kita khawatir terhadap setiap amalan yang kita lakukan itu menjadi sia-sia. Mungkin ya istri kita nggak tahu, nggak apa-apa. Orang yang paling dekat dengan
kita beramal. Tapi Allah Maha tahu dan tidak akan Allah sia-siakan. Mungkin anak kita nggak tahu, apalagi manusia. Ya, kita itu kadang-kadang kalau beramal sering senang kalau dipuji. Buktinya apa? Ya, lagi live kayak gini, foto, ingin lagi, oh ada kajian, Ustadz, kemudian ada yang muji, senang gitu. Kalau nggak ada yang muji, bagaimana? Nah itu kadang-kadang ada perasaan seperti itu. Tentu seperti ini menunjukkan apa niat kita, apa yang kita inginkan. Kita ingin mendapatkan pujian, balasan di dunia, atau ingin mendapatkan balasan di sisi Allah Subhanahu wa taala di dunia dan di akhirat. Kemudian yang terakhir, hidayatul ayat, poin-poin penting atau kesimpulan daripada 4 ayat yang kita baca pada pagi hari ini. Petunjuk yang bisa kita ambil, yang pertama adalah al-wasiyatu bittaqwa. Ini adalah wasiat lil awwalin wal akhirin. Jadi wasiat Allah Subhanahu wa taala mulai dari umat terdahulu sampai umat akhir zaman adalah ketakwaan. Dan Rasulullah selalu berdiri di mimbar itu selalu apa? Ayat takwa yang dibaca, ya. Dan takwa ini adalah apa? Meninggalkan kesyirikan dan dosa setelah dia memperkuat iman dan amal soleh. Jadi selalu tinggalkan kesyirikan dan dosa. Kenapa disebutkan kesyirikan? Karena kesyirikan ini dosa yang tidak akan terampuni, ya. Sedangkan dosa-dosa besar itu mungkin diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi jangan sampai melakukan dosa syirik, tidak bertaubat. Kemudian yang kedua, poin penting, ghinallahi an sa'iri khalqi. Allah itu maha kaya terhadap seluruh makhluknya. Kalimat ini diresapi dengan baik. Jangan hanya mengalir begitu saja di lidah kita, lewat telinga kita, tanpa kita melakukan maksud daripada Allah itu maha kaya. Kalau sudah tahu Allah maha kaya, berarti kita itu hanya tergantung kepada Allah Subhanahu wa taala. Hanya saja kita itu dibebani untuk akhdul asbab, untuk mengambil sebab, ya. Ya seperti kita pagi bekerja, itu akhdul asbab untuk mendapatkan rezeki karena diperintahkan untuk itu. Tapi ingat, Allah Subhanahu wa taala itu maha kaya. Kita selalu mencukupkan. Artinya kalau seperti itu, maka permintaan kita juga begitu. Allahumma aghnina bihalalika an haramik. Ya Allah, cukupkan untukku sesuatu yang engkau halalkan daripada yang engkau haramkan. Coba kalau semua berpikir seperti itu, nggak ada orang yang ingin menipu, tidak ada orang yang ingin mencuri, ya. Kemarin saya di Jakarta ada pencurian, nah, kayak gitu nggak akan ada orang yang ingin mencuri karena tahu bahwasanya Allah Subhanahu wa taala itu maha kaya. Tapi ketika itu hilang semuanya, keimanan Allah maha kaya, maka itu terjadi. Jual beli, menipu, ya. Jadi pejabat juga menipu rakyat. Jadi apalagi jadi hakim juga hanya membayar yang memberi duit dan seterusnya, seperti akhirnya semuanya tidak berjalan dengan apa yang seperti diinginkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang ketiga, qudratullahi ta'ala ala idhabin nas kullihim wal ityani bi ghairihim. Kuasa Allah Subhanahu wa taala untuk menghilangkan kaum, menghilangkan manusia, menghilangkan siapapun yang Allah kehendaki dari muka bumi ini dan mendatangkan yang lainnya, ya. Keimanan ini harus masuk dalam diri kita. Posisi kita apa? Kalau posisi kita amir, pemimpin, maka berlaku adillah dengan hukum kalian, ya. Karena pemimpin itu ya memang dengan jarinya aja, kalau seakan-akan semua ya kayak
bupati, wali kota, ya tanda tangannya, menyuruh dan seterusnya kan begitu. Kalau benar, Masya Allah, itu kebaikannya luar biasa. Luar biasa. Maka takutlah dengan amanah yang Allah berikan berupa kepemimpinan. Kalau makmur, ya kita semuanya makmur. Kalau dalam wilayah ini kita yang diperintah. Ya, maka taat Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya. Kemudian taat kepada ulil amri selama ulil amri tidak menyuruh untuk berbuat maksiat. Ya. Yang bukan bahasan kita tidak perlu membahas. Kita kan tidak dilarang untuk melakukan kajian-kajian, sholat 5 waktu dengan baik dan seterusnya. Kemudian kita membahas, maaf nih, kita selalu membahas masalah hukum-hukum di ini, undang-undangnya dipakai ini harus kita ganti dan seterusnya. Itu kan tidak pada ranahnya. Kadang-kadang kita pengen benar supaya memakai hukum Allah kan begitu. Cuman hal tersebut tidak seperti itu caranya. Ya karena itu yang berlaku selama kita masih bisa melaksanakan apa yang diperintahkan oleh Allah dan Rasulnya, maka hal tersebut kita sam'an wa ta'ah kepada ulil amri selama tidak memerintahkan kepada yang maksiat. Nah, bagi anggota DPR di situ punya, kalau dia bisa berusaha untuk sesuatu yang betul-betul menyeleweng dari itu, kemudian dia bisa memutuskan, maka hal tersebut menjadi tanggung jawab dia. Maka di sini ketika kita ingat kapan saja Allah menghendaki kita, Allah lenyapkan kita, Allah dengan mudah gitu ya. Nah, bagi kita juga yang alim atau orang-orang yang Allah titipkan ilmu kepadanya, jangan pelit untuk mengajarkan kebenaran. Ya. Nah, bagi yang memang belum sempat untuk banyak mengetahui, maka jangan pelit dengan waktunya untuk belajar. Supaya apa? Kita mendapatkan ilmu yang benar sebagaimana dikatakan oleh Allah dan Rasulnya sesuai dengan pemahaman salafun saleh. Itu yang ketiga. Jadi kita punya keyakinan Allah itu maha kuasa menghilangkan siapapun, melenyapkan siapapun dari muka bumi ini. Jangan merasa kita berkuasa kemudian akan langgeng kekuasaannya dan seterusnya. Waliyadzubillah. Kemudian terakhir, wujubul ikhlas. Nah, dalam semuanya itu kewajiban untuk selalu ikhlas fil amali lillahi ta'ala. Jadi semuanya itu, baik yang amir, baik yang makmur, baik yang alim, baik yang jahil, semuanya itu wajib kita ikhlas dalam setiap melaksanakan apa yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, wa hurmati talabil akhirah bi talabid dunya. Dan jangan kemudian seseorang itu menghalangi tujuan akhirat karena ingin mendapatkan tujuan dunia. Ya, jangan sampai seseorang itu karena ingin mendapatkan kesejahteraan dunia kemudian akhiratnya ditinggalkan. Paham ini? Maksudnya akhirnya ditinggalkan, ketakwaan, iman, amal soleh ditaruh di tempat lain. Jangan. Ya. Ketika seseorang itu ingin minta balasan dunia dan akhirat, berarti ketakwaan, keimanan dan amal soleh itu selalu membersamahi dia dalam setiap aktivitas. Mudah-mudahan kita semuanya juga demikian, ikhlas dalam beramal. Tujuan juga bukan hanya dunia saja, tapi tujuan kita adalah dunia dan akhirat, dan itu bisa dikatakan benar tujuannya dunia dan akhirat manakala dilandasi oleh ketakwaan dengan iman dan amal soleh. Hadanallahu ikum ajma'in wa sallallahu ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.